Saya Kamil Ahmad. Saya Muhammad Adnin. Saya Dul. Saya Baron Jaya Santika. Saya Eko Supriyanto. Saya Muhammad Ibrahim Latini Kadir. Muhammad Faizalsah. Jijin Junaria. Ahmad Fadila. Rizky Pradana. Yaki Jalu. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Ksatria Petir. Yes. Kali ini gua nggak di channel Ksatria Petir, gua ada di Diafragma TV, channel yang baru, channel teman-teman gue. Kita kolaborasi bareng-bareng. Di sebelah gua udah ada senior gua nih, senior jauh banget. Senior yang ketika gua belum lahir dia udah latihan karate. Kang Baron Jaya Santika, salah satu pendiri. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Kang, gue mulai dari karate. Oh, siap. Kenapa gue mulai dari karate? Karena gue salah satu penggemar bela diri juga. Siap. Kenapa dulu ikut karate? Ya, awalnya dulu ya ikut karate itu karena orang tua itu mau ngasih saya itu ditawarin mau bela diri apa gitu ya, mau nggak ada pilihan sih, pas ngeliat-ngeliat sekitar rumah itu yang ada karate gitu. Waktu itu tahun 76. Kan? Tahun 76 masuk masih SD kelas 1, karatenya Gokasi waktu itu. Tapi latihan cuman 1 tahun, nggak lama dari itu bapak meninggal. Nah, pas bapak meninggal kita hijrah tuh ke kampung, ke Kuningan, Jawa Barat. Di sana nggak ada karate. Kalaupun ada di daerah kabupaten jauh banget. Jadi kita nggak sempet lah ngejar ke sana. Waktu pulang kampung itu nggak ada pikiran pindah. Maksudnya gini, kan selama di Jakarta latihan karate. Ketika di kampung mungkin ada perguruan silat, ada perguruan apa gitu. Enggak ada kepikiran ke situ karena ya waktu itu masih kelas umur 8 tahun ya. Umur 8 tahun ngikut begitu aja. Dan yang yang nampung juga di sana waktu itu tinggal bersama gitu, nggak berpikiran ke situ gitu, nggak berpikir untuk kegiatan. Yang ada waktu di kampungnya seperti biasa aja orang di kampung gitu kan, sekolah gitu, pulang sekolah ya kita main, atau kalau ada apa yang bikin apa yang perlu kita dagangin ya kita dagang gitu, keliling kampung jualan es apa segala macam kayak gitulah. Oke, berarti baru aktif lagi pas SMA nantinya. Pas kelas 6 SD itu pindah ke Jakarta, Black. Kelas 6 SD pindah ke Jakarta. Jadi di kampung tuh kelas 3, 4, 5. Terus kelas kelas 6 di Jakarta. Kelas 6 di Jakarta sama bibi yang di Jakarta. Saya bilangnya ibu ya, karena pengganti orang tua. Itu di dekat rumah tuh ada karate, alirannya Wadokai. Wih, pindah aliran. Dari Gokasi ke Wadokai. Sabuk putih lagi karena emang udah jauh lama ya, ketinggalan sabuk putih lagi di Wadokai sampai sabuk biru. Jadi kalau dulu itu Coklat belum coklat, karena gini, saya punya prinsip dalam saya waktu latihan karate itu, saya pengen sabuk coklat saya itu nggak kosong gitu, nggak asal-asalan sabuk coklat dengan ada prestasi apa sebelum sabuk coklat itu. Jadi dulu udah tertanam kayak begitu. Ya akhirnya alhamdulillah sempat ikut kejuaraan kejurda. Kejurda pertama, kedua, ketiga ya. Pertama belum dapat apa-apa, kejurda kedua juara 3 DKI, terus sama kejuaraan tingkat anak-anak lah waktu itu ya. Itu juara 3 DKI juga. Gitu. Karena dulu kan nggak banyak pertandingan, Black. Iya. Jadi kita latihan, ujian nggak kayak sekarang. Ujian jalanan ya, berantem? Enggak. Langsung diem. Enggak. Gua bilang berantem di jalanan langsung diem deh. Enggak. Enggak. Nah itu karate di Wadokai itu sampai sabuk biru tahun lama. Jadi saya tuh enggak juga ngejar sabuk terus ya. Tadi yang saya bilang gitu ya, pengen ada prestasi, pengen ada apa gitu. Jadi terkadang orang-orang ujian ya saya enggak gitu. Jadi dari kelas 6 berapa tahun? Kelas 6 1 2 3 1 2 6 tahun. Sama. 6 tahun tuh cuman sampai biru. Sama. Jadi nggak ngejar sabuk.
Karena Gitu. emang ujiannya bayar mahal. Ujiannya bayarnya mahal. Sama kayak gue di taekwondo dulu begitu. Ya gitulah. Terus masih lanjut ya karate ya. Tahun 8687 lah sekitar itu berhenti karate karena waktu itu kayaknya kita sok serius banget ya, SMA kelas 3 mau ujian nasional, wah kita berhenti karate padahal ya di Eptanas. Eptanas. Padahal setelah berhenti karate juga nggak ngapain juga yang belajar juga. Alasan doang. Alasan doang gaya-gayaan. Biar nggak capek mungkin. Iya, tapi ada hal yang ini nih, ada hal yang apa perlu diperhatiin deh sama para pelatih gitu ya. Ada hal yang kurang enak juga. Jadi kejurda ketiga waktu saya dapat medali itu apa juara 3 DKI itu oke lah di situ ya. Pas kejurda keempatnya itu yang apa, aduh sorry nggak enak juga ngomongnya ya, yang lawan saya itu di kejurda ketiga itu adalah anak manajer tim saya. Wah, Dia jadi, kalah. jadi ketemu sama satu tim tuh. Iya, satu tim. Nah, kejurda keempat tanpa seleksi saya tidak disertakan. Waduh. Sakit hati dong. Waduh. Sakit hati dong. bahaya. Yang naik justru yang saya Anak- kalahin itu iya. Pak manajer tim. Jadi ada rasa kecewa di situ, akhirnya saya cabut lah dari karate. Nyoba tuh bela diri lain, nggak kerasan. Akhirnya di tahun pas saya udah jadi guru tahun 2006 ada karate, ada ekskul karate, saya ikutan lagi. Asik. Ikut putih lagi karena ini serius? aliran inkai lain lagi. Putih lagi sampai ya alhamdulillah sampai sekarang udah dan 3. Dari 2006 Ya. Sampai ke sekarang. 2020. Wih, 14 tahun ya. Iya, iya, 14 sekarang. tahun. Heeh. Jadi masih baru hitungannya ya. Iya. 14 tahun, Iya. 2006 baru mulai. Karena waktu di Inkai itu ketika saya ujian ada penyesuaian sabuk. Jadi Oh, bawa sertifikatnya. bawa sertifikat kalau kita dari Wadokai udah sampai biru. Jadi ujian dalam satu waktu itu dari Jadi putih tembak langsung. ke biru. Jadi ujian lulus sampai ke biru gitu. Oh. Gitu. Karena emang beda ya. Maksudnya tekniknya juga mirip-mirip sih. Enggak, bukan mirip, sama, tekniknya sama. Beda gayanya aja, beda perguruan aja beda gitu. perguruan. Ya, tapi memang Wadokai sama Inkai itu dari sananya emang berbeda. Wondoryu dengan Sotokan. Nah, itu tuh beda-beda. Gua gak ngerti. Nah, Iya, nah, lanjut, oke itu lanjut. lanjut tuh, itu karate tuh. Berarti di dalam gua nggak boleh ngeremehin Kang Baro nih, hati-hati juga gua. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita ada di Diafragma TV nih, Kang. Ya, siap. Ini kan yang dibentuk sama alumni KMPF. Waktu kuliah berarti juga motret. Motret. Itu seberapa intens motretnya dulu zaman kuliah? Waktu kuliah itu ya cukup intens juga ya karena saya bisa selesai dari kuliah di IKIP saat itu ya dari motret seminar, motret kawinan, motret apa aja. AFP. AFP kayak Kamil bilang gitu. Iya. Asosiasi apa tadi? Foto pernikahan. Ya, itu sampai selesai itu ya dari foto. Dari foto. Nah, selain foto, selain motret kan juga organisasi ya. Di KMPF itu kan gue sebagai junior yang beda tahunnya jauh banget. Gue tahun 2000. Di tahun berapa kan? Saya masuk IKIP 89. 89. Gue baru masuk SD, dia udah kuliah. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ketika gue masuk itu ada 2 slogan yang membekas banget nih. Membekas banget di KMPF tuh, membekas banget. Yang pertama motret mesti berani. Yang tadi udah dibahas di episode sebelumnya sama Bang Kamil sama Bang Ical. Ya. Nah, satu lagi nih. Salam suhu. Wah iya, Gimana? benar. Akhirnya ke bawah. Iya kan? Iya. Salam suhu itu gimana tuh? Siapa yang pertama kali munculin itu salam suhu? Ya, jadi salam suhu itu kita tuh di KMPF kan ada penghuni malam ya. Kita pada tidur di sekretariat lah. Kita tidur di sekretariat saat itu tahun 95-an lah, 90-an, 95-an gitu. Ada film namanya film Pendekar Raja Wali. Oh iya. Yoko. Wah, itu mereka ada apa?
hormat kakak, atau kepada gurunya hormatnya kayak begitu. Iya. Yang kita pakai sekarang di KMPF. Nah, lagi getol-getolnya. Oke, Andilau. Andilau. Jadi saat itu yang punya televisi UKM unit kegiatan mahasiswa itu yang punya televisi saat itu kalau nggak salah baru KMPF lah tahun segitu. Ya. Kalau nggak salah nih, mohon maaf kalau salah ya, unit yang lain kalau nonton mohon maaf kalau salah. Punya duluan. Kalau nggak salah gitu. Jadi teman-teman di lantai 2 gedung G itu di IKIP Jakarta tuh nontonnya ke KMPF. Nah itu kita nonton film itu setiap hari. Pokoknya nggak ketinggalan lah. Yoko itu sampai di bulan puasa pun saat itu masih di RCTI. Kita nggak pulang nginep di KMPF. Di RCTI itu ada jam 9 itu kita harus ngelihat ada namanya Dunia Dalam Berita. Dan laporan khusus kadang-kadang. Nah jam 9 sampai setengah 10. Nah habis setengah 10 itu lanjut lagi film Yoko tadi. Iya. Nah kita cari imam yang untuk terawih pas 30 menit. Pas 30 menit selesai gitu. Jadi pas Dunia Dalam Berita. Pas Dunia Dalam Berita aja karena setelah itu kita akan nonton lagi gitu. Nah, dipilihlah yang bisa cepat imamnya itu ya Agus Amiruddin. Itu pun udah kita intimidasi, awas loh kalau ayatnya panjang-panjang gitu karena habis itu nonton Yoko. jadi terawih ya cuma setengah jam itu selesai semua. Nah, kita nonton lagi. Nah, dari situ saking senangnya sampai kita kalau mau masuk ke ruangan KMPF itu yang mau nonton salam suhu, wah gitu dulu tuh. Oh jadi gara-gara itu tuh Itu kode masuk berarti ya. Password kalau mau masuk atau ketemu siapa, sebetulnya itu kita iseng-iseng bercanda-bercandaan aja. Nah 96 jalan gitu itu masih kalau nggak salah Ical ngingetin 97 di pelantikan 97 baru itu diresmikan. Kalau ketemu senior tuh harus ada salam suhu. Yang bentuknya seperti itu sama dengan di film Yoko itu. Jadi buat anak-anak KMPF yang nonton nih, ini dia asal usulnya salam suhu. Ingetin ya, ntar gue datang pelantikan mesti pada bisa jelasin. Wajib itu. Gitu Kang. Nah balik kalau kemarin soal diafragma udah dibahas tuntas lah ya tadi ya. Di episode berikut ya, sebelumnya juga di episode 2 udah bahas logo sama Ical sama Bang Kamil. Nah, gue mau lebih spesifik ke Kang Baron nih. Kang Baron sekarang kan guru nih Kang. Betul. Ini dalam keadaan corona gini gimana Kang? Itu dia ngajar. Ngajar, kebetulan saya ngajar di kelas 6 SD Menteng 03. Bahaya tuh. Nah, itu dari pertengahan Maret kita udah daring. Jadi kita manfaatkan Google Form gitu ya. Dan dari bulan Maret sampai terakhir kan kelas 6 tinggal TO aja. Enak loh gitu ya. Nah, itu nggak terlalu bermasalah dengan pembelajaran yang gimana ya, karena kita memanfaatkan Google Form sama WA aja gitu. Jadi enak banget ya. Gitu. Jadi saya bikin di Google Form, anak-anak tinggal dari Google Form saya ini ke Bitly gitu ya, biar anak tinggal klik langsung ke Google Formnya itu. Nah setelah itu baru diskusinya lewat WA. Oh, jadi diskusi jarak jauhnya itu, PJJ-nya itu melalui WA. Melalui WA. Jadi kalau misalnya ada hal yang sulit itu kita bahas. Berarti gini, sistemnya berarti tetap ngajar. Tetap ngajar. Bukan cuma sekedar kirim soal itu enggak. Sebelum anak-anak kerjain soal dibahas dulu, atau ini kerjain dulu setelah itu kita bahas yang susah, bagaimana? Ngerjain dulu. Karena kan tinggal tryout aja ya. Materinya udah selesai kita bulan-bulan sebelumnya udah selesai lah. Bahkan sebelum Maret itu kan udah dimulai TO pertama, TO kedua itu udah ada. Jadi emang persiapan untuk ujian nasional. Ternyata ujian nasionalnya nggak ada. Berarti hasil TO tadi langsung jadi nilai ya? Jadi nilai anak-anak buat ini ya. Nah, iya. Itu kan yang kemarin nih. Nah, ke depan kita kan belum bisa mulai sekolah untuk di zona merah dan zona kuning. Betul. Zona hijau pun dibatasi tatap mukanya gitu. Dan ada anak kelas 6 baru nih. Gimana strategi Kang Baron ngadepin itu? Atau gimana pendapat Kang Baron tentang hal itu? Menurut saya gini ya, pendidik emang harus penuh inovasi ya. Jadi untuk anak baru, untuk kelas 6 baru ini,
kayaknya memang saya akan memanfaatkan seperti berbagai macam media lah bisa kita manfaatkan. Contoh yang gampang kita langsung rekam aja. Misalnya materi pertama apa di kelas 6 itu, materi pertama, pertemuan pertama, atau kalau kita kan sistem tematik ya, tema 1, di tema 1, subtema 1 itu tentang apa, ya kita bahas. Saya akan memanfaatkan, saya tetap akan ke sekolah, saya shoot di sekolah, saya ngajar gitu. Lalu tugas-tugasnya itu ya lewat yang enak sih itu kalau tugas pertanyaan segala macam saya enaknya pakai Google Form. Bisa juga pakai quizzes dan sebagainya, tapi saya lebih familiar dengan Google Form itu. Nah, baru setelah itu pembahasannya itu bisa pakai, sekarang kita pakai Zoom bisa. Pembahasannya lewat situ gitu kan. Tapi ngajarnya itu harus terlihat kita tetap ngajar seperti di kelas di shoot itu. Nah, kayak gitu. kan sekarang pemerintah daerah tuh udah mendaftarkan semua anak muridnya kepada Google GSE, Google Search Education. Nah, itu sudah punya akun ya, dimanfaatin nggak itu? Sekolah udah punya. Google Classroom gitu. Sekolah udah punya GSE itu ya, GSE itu. Tapi di sekolah saya itu belum maksimal. Mungkin nanti di tahun ajaran baru ini baru dimaksimalkan, karena kan kemarin nggak dipaksa, kita kan kayak begitu ya. Di ujung banget ya. Iya, kita kan kalau nggak dipaksa nggak dipakai gitu loh. Kan gitu. Soalnya karena kalau menurut gua sih Bang, itu mesti dimanfaatin banget. Betul. Karena semua aktivitas kegiatan anak-anak terrekod dengan baik. Itu yang Google, yang Microsoft juga ada Microsoft Teams. Jadi memang kita udah multi platform. Mudah-mudahan sih guru-guru kita capable buat pakai itu dan intinya mau. Kadang-kadang entah kenapa banyak guru yang alergi sama hal-hal baru gitu. Wah capek, wah susah, gue udah begini susah lagi. Tapi hebatnya Kang Baron ini salah satu orang yang paling rajin nanya. Black, Google Classroom bagaimana ya Black ya? Black ini bagaimana? Gue seneng. Kenapa gue seneng? Karena ini hitungannya guru senior, dalam artian guru senior lah. Gue nggak mau bilang tua. Emang udah tua. Ini guru senior. Nah, banyak guru senior yang merasa udah nyaman di level mengajar luring, luar jaringan, atau tatap muka langsung. Tapi ketika dalam keadaan seperti ini, jebret mentok langsung kelimpungan. Iya. Langsung kelimpungan. Nah, gue senangnya adalah Kang Baron ini salah satu guru senior yang paling sering tanya, gimana caranya, ini bagaimana, harus bagaimana. Kemarin lulusan pakai Zoom berhasil. Betul. Lulusan ya. Zoom siapa yang dipakai? Nah, akhirnya gue terpaksa pakai itu malamnya waktu kita uji coba, itu gue bikin pakai ini, Gmail baru. Oh, bisa berhasil, lancar gitu kan. Lewat 40 menit. Nah, tapi pas besok karena melibatkan banyak orang, melibatkan guru, orang tua, murid dengan jumlah sekian, gue nggak mau beresiko. Beli gitu. Enggak beli juga, akhirnya nyerah lah yang ditawarin sama orang tua itu. Kita dibayarin. Iya, jadi dia udah punya dipinjemin. Emang pakai aja punya saya Pak, gini. Oke lah, walaupun tadinya dijanjiin gue yang mau dibayarin. Ada yang ngarep. kan asik ya, dibayarin untuk 1 bulan, dipakai sehari. Gue kan bisa pakai sebulan gratis. Iya, gitu kan? Iya. Nah, malam-malam yang telepon ente Black, itu hampir mau, sayangnya lagi uji coba itu, Zoom itu. Tadinya mau gini, Black, tolongin gua bayar 300.000 sebulan, gue bilang gitu. akun berbayar lah gitu. Tapi ya habis uji coba kelulusan itu juga lama gitu ya. Akhirnya setelah itu lupa, ketiduran, besok pagi aduh sempet gak ya, daripada nggak sempet ya udahlah kita pakai yang udah ada aja. Pakai yang udah, kita ngalah gitu. Poinnya sih bukan itu Bang, poinnya adalah Kang Baron ini mau adaptasi sama teknologi. Ini yang paling penting, karena ini gue sih pengen ngasih pesan buat teman-teman guru yang senior, tetap belajar, jangan mau tanya, jangan malu tanya sama yang muda gitu. Kadang-kadang yang begitu tuh suka, aduh capek, aduh bosen, aduh belajar skill baru tuh susah gitu. Gitu. Jadi poinnya adalah Kang Baron ini mau untuk tetap belajar. Nggak, karena gini Black ya, karena gini, guru itu harus terbuka lah, harus ngikutin teknologi. Kalau nggak kita akan kalah dengan murid kita. Lah,
murid yang kita ajar sekarang itu kan ilmunya nggak dipakai sekarang. Mereka akan pakai semua apa pengalaman dia tuh 20 tahun yang akan datang. Itu pengalaman yang kita kasih sekarang itu semaksimal mungkin lah, harus lebih apa ya namanya, lebih kekinian lah ya. Karena belum tentu juga yang kita kasih sekarang kepake sama dia 20 tahun. Seperti kita aja ya. Kita nerima dari guru-guru kita 40 tahun 30 tahun yang lalu. Sekarang kan berbeda zamannya, Black. Iya kan? Iya. Makanya kita pun harus memberikan wawasan yang lebih kepada murid kita, karena yang akan dia gunakan tuh bukan yang sekarang. Dia Ini tuh buat nanti. Buat nanti. Bahkan Zaman profesinya aja belum ada ya. Belum ada ya. Kayak inilah ya, sekarang kan banyak, dulu ojol kagak ada, sekarang ada, itu kan profesi baru. Banyak lah profesi. YouTuber dulu belum ada. Belum ada, sekarang anak-anak pada pengen jadi YouTuber. Jadi saya nggak malu sama sekali, nggak malu nanya sama Black yang lebih yang lebih kompeten untuk media pembelajaran, nanya sama Kamil tentang apa, sama Ical, sama Zoom aja. Itu awalnya yang ngajarin tuh Anak KPF ya? bukan, ya anak KPF si Ibam. Iya kan? Bam, cara nge-zoom, cara bikin, dia ngajarin dari awal sampai ya sekarang kita udah familiar banget dengan Iya. itu, kayak gitu. Jadi memang poinnya adalah sebagai guru yang harus beradaptasi di masa pandemik ini, termasuk Kang Baron adalah salah satu yang paling terbuka untuk belajar. Gue nggak tahu apakah akan terpaksa, atau memang sebetulnya seperti ini gitu. Tapi memang harusnya benar kata Kang Baron, guru harus open minded. Jadi guru harus open minded, nggak boleh lelah dalam artian belajar skill-skill baru. Semoga pembelajaran Kang Baron nanti di tahun ini bisa lebih asik. Amin. Dan jangan kasih tugas setiap hari, Kang, kesian. Iya, benar-benar. Gini. Itu tuh kontradiktif juga. Gimana? Misalnya begini ya. Misal gini nih. Saya ngajar. Nambah lagi. Dikit. Saya ngajar. Kan kita udah jelas tuh. Udah ada RPP kita, batas kita sampai sini gitu kan. Ketika di kelas KD atau kompetensi dasar yang kita ajarkan, mereka sudah memahami itu, lalu kita pakai post test, dan dia udah bisa semua, sebetulnya hari itu kita udah selesai. Udah kelar. Nah, terus? Saya nggak ngasih PR. Iya. Orang tua yang komplain, Pak Baron kok nggak ada PR, coba. Ya dijelasin. Karena gini, poinnya adalah kita tetap mengajar. Tatap muka tetap ada, tapi dalam jaringan atau online. Jadi memang kalau Kang Baron tadi kan pakai video, anak-anak dikasih video, tonton videonya mengerjakan sesuatu. Kalau gue pakai Zoom tiap hari. Ada momen dimana gue juga nggak nge-zoom sama anak-anak, cuma kasih tugas saja karena minggu lalu sudah dikasih materinya. Atau Zoom saja. Setelah Zoom nggak ada tugas, beres. Jadi memang sudah menjelaskan, ya sudah, paling cek ini aja, kuis kecil. Kuis yang dikerjakan pada saat Zoom, jadi langsung selesai. Jadi anak-anak nggak ada beban tambahan gitu loh. Yang jadi masalah sekarang anak-anak jangan sampai stres. Iya. Emang itu yang kita jaga lah ya, jangan sampai kayak begitu. Stres, imun turun, Kena corona. nggak cuma corona. Oh iya. Banyak. Oke. Sekarang lagi trennya corona. Oke teman-teman, tadi asik banget ngobrol sama Kang Baron, mulai dari karate, KMPF, Diafragma Foundation, sampai ke guru. Nah, kita bakalan ketemu lagi teman-teman kita semua, senior kita semua yang punya pengalaman keren. Ada yang fotografer di Kompas, ada yang pendongeng, ada yang pengusaha, banyak. Ini salah satunya Kang Baron sebagai guru. Keren banget, patut dicontoh. Untuk berikutnya kita akan ketemu di lain waktu. Oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Ahmad. Saya Muhammad Adnin. Saya Dul. Saya Baron Jaya Santika. Saya Eko Supriyanto. Saya Muhammad Ibrahim Latini Kadir. Muhammad Fayyalsah. Jujun Junaria. Ahmad Fadilah. Rizky Pradana. Yaki Jalu.